Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Eh, dengan saya sendiri, Andi Siti Jarma Patadang, dengan NIM 092-2023-377. Dan rekan saya atas nama Andi Nurul Haliza, 092-2024-0080. Adapun yang ingin kita presentasikan yaitu evaluasi deteksi barbiturat dalam treat blood spot atau yang disebut dengan DBS. Dalam kasus ini kita mengambil dari studi perbandingan menggunakan gas kromatografi mass, spektrometri GCMS, gas kromatografi TASDEM mass spektrometri atau yang disebut dengan GCMS, dan liquid chromatography TASDEM, mass chromatography atau yang disebut dengan LCMS. Adapun yang akan kita presentasikan yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, hasil utama, studi kasus, dan kesimpulan. Yang pertama, barbiturat merupakan senyawa turunan asam barbiturat yang memiliki sifat sedatif dan antikonvulsan. Obat ini sering digunakan dalam anestesiologi, pengobatan epilepsi, dan kedokteran hewan. Dan tentunya ada kekurangannya itu, namun penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan akut yang termaksud depresi pernafasan hingga kematian. Penanganan klinis keracunan barbiturat membutuhkan deteksi yang cepat dan akurat untuk memberikan terapi yang tepat waktu. Adapun metode analisis berbasis kromatografi massa seperti GCMS, GCMS per MS, dan LCMS per MS telah digunakan secara luas dalam metode ini. Metode treat blood spot atau DBS dibandingkan dengan metode liquid extraction atau yang disebut dengan LLE dalam tahap pra-pengolahan sampel. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi keunggulan masing-masing metode dalam menganalisis barbiturat dan kombinasi obatnya. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama membandingkan dua metode ekstraksi yaitu DBS, Dried Blood Spot, atau LLE, Liquid Extraction. Yang kedua, mengevaluasi kinerja tiga metode instrumen yaitu GCMS, GCMS per MS, LCMS per MS. Dan yang terakhir, mengidentifikasi metode terbaik untuk analisis krisis pengobatan keracunan akut, penelitian forensik, atau investigasi kasus keracunan. Adapun metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yaitu metode penelitian. Nah, sampel dan reagen yang digunakan ini yang pertama adalah sampel darahnya bebas obat diambil dari sukarelawan yang sehat, dan barbituratnya dan obat kombinasi yang diperoleh dari bahan referensi yang bersertifikat. Yang kedua adalah persiapan sampel. Sampel darah yang telah didapatkan kemudian diolah menggunakan metode LLE dan DBS. Yang ketiga adalah analisis instrumen. Nah, pengukuran dilakukan menggunakan GCMS, GCMS per MS, dan LCMS per MS untuk membandingkan hasil deteksi. Yang terakhir adalah validasi metode. Validasi mencakup selektivitas, sensitivitas, linearitas, keakuratan, presisi, efek matriks, dan tingkat pemulihan. Selanjutnya, Kak. Adapun untuk analisis instrumen, yang pertama adalah komponen. Nah, dari GCMS sendiri yang digunakan adalah gas kromatografi atau GISI dengan detektor selektif massa
MS5975 yang berasal dari California, dan auto samplernya modelnya yaitu 7638B dengan kolom kapiler D8 5 ms, dengan ukuran panjangnya 30 meter, 0,25 mm ID, dan lebar filmnya itu 0,25 mm, tebal film. Adapun gas pembawanya adalah helium dengan aliran konstan sekitar 1,2 mili per menit. Untuk parameter injeksi GCMS ini, yang pertama adalah volume injeksinya adalah 1 mikroliter, rasio splitnya 4:1, suhu port injeksinya adalah 250 derajat Celcius. Pengaturan MS-nya itu yang pertama adalah menggunakan metode ionisasi elektron dengan energi 70 eV. Lalu sumber ionnya 200 derajat Celcius, suhu jalur transfernya 180 derajat Celcius, dan mode pemantauannya adalah SCAN. Spektrum pemindaiannya yaitu sekitar 42 sampai 550. Untuk gizi MS atau MS, gas kromatografi yang digunakan modelnya 7890B, juga berasal dari California. Lalu autosampler modelnya G4513A, dengan kolom panjangnya 30 meter kali 0,25 mm, dan tebal film 0,25 mm. Gas pembawanya helium dan aliran konstan 1,1 mm per menit. Untuk ukuran jarum suntiknya sendiri 10, volume injeksinya 1, dan rasio splitnya 10:1. Untuk detektornya spektrometer massa triple quadruple dengan mode ionisasi elektron, dengan energi 70 eV, suhu sumbernya sekitar 230 derajat Celcius, dengan mode pemantauan multiple reaction monitoring, dan parameter tambahannya yaitu precursor ions, produk ions, collision energi, dan retention times untuk setiap analit. Untuk LC MS per MS, sistem LC yang digunakan adalah LC20AD yang berasal dari Jepang. Untuk spektrometer massanya yaitu AB SKIS 4000 dengan sumber ionisasi AC. Perangkat lunak analisisnya adalah Multiquant 3.0.2 dengan kolom utama alur PVPP 100 kali 2,1 mm 5 mm. Untuk kolom pelindungnya Agilent Zorbex Extend dengan ukuran 12,5 kali 2,1 mm 5 mm. Untuk volume injeksinya 5 per injeksi dengan suhu autosampler 4 derajat Celcius. Mode ionisasinya yaitu AC positif, pemantauannya multiple reaction monitoring, dan kondisi ionisasinya tegangan ionnya sekitar 5.500 volt dengan suhu 500 derajat Celcius. Dan tegangan gasnya ini ada 4. Yang pertama menggunakan collision gas, Certain gas, ion source gas, dan ion source gas 2. Selanjutnya, Kak. Nah, hasil utama dari ini yaitu ada perbandingan sensitivitas LOD berdasarkan metode DBS dan LEE menggunakan instrumen GCMS, GCMS per MS, dan LCMS per MS. Nah, adapun keunggulan dari DBS menggunakan GCSM per MS per MS, yang pertama dilihat dari LOD-nya. LOD-nya ini sekitar 0,1 UG per mili, di mana hasil yang didapatkan ini sangat sensitif. Yang kedua, tidak memerlukan perubahan mode ion. Yang ketiga, efisiensi waktu, karena saat proses analisis lebih cepat sekitar 30 menit. Yang keempat adalah kemudahan dalam pengambilan sampel karena memerlukan volume darah yang lebih kecil dari instrumen-instrumen yang lain. Yang terakhir adalah mampu menganalisis kombinasi obat dan memberikan hasil yang akurat. Adapun kelebihan dari DBS dibandingkan LLA, yang pertama adalah efisiensi dalam transportasi dan penyimpanan, yang kedua hemat energi dan reagen. Keterbatasan, nah DBS menunjukkan efek matriks yang lebih signifikan dibandingkan dengan LLA. Selanjutnya, Kak. Adapun studi kasus yang pertama, kasus pasien anak 2 tahun yang mengonsumsi pil secara tidak sengaja. Deteksinya barbital 0,78 UG
per ml, diazepam 0,8 UG per ml, di mana DBS mempermudah pengambilan darah dengan volume kecil. Waktu analisis menggunakan GC-MS per MS lebih singkat 3 menit daripada LC-MS per MS. Kasus kedua adalah remaja yang berumur 17 tahun keracunan obat epilepsi. Deteksinya yang pertama adalah penobarbital 17 UG per mili, carbamazepine 7,8 UG per mili, promethazine 0,82 UG per mili, levetiracetam di bawah batas kuantifikasi dalam darah. DBS memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan LLE. Yang terakhir yaitu pasien dewasa berumur 57 tahun, pemantauan kadar sekobarbital mingguan. Hasilnya konsentrasi stabil sekitar 1,7 hingga 1,8 UG per mili dengan deteksi tambahan scopolamine dari penggunaan obat mata. Selanjutnya, Kak. Adapun kesimpulannya yaitu DBS, GC-MS per MS adalah metode yang efisien dan akurat untuk analisis barbiturat. Keunggulan utamanya yang pertama adalah waktu analisis singkat sekitar 30 menit. Yang kedua adalah minimum kebutuhan sampel darah yang cocok untuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah ramah lingkungan, hemat energi dan bahan. Rekomendasi penggunaan luas dalam klinis darurat dan laboratorium forensik. Yang kedua, GC-MS per MS ini tetap relevan sebagai pelengkap LC-MS per MS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 yang membahas tentang gas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.